Selamat pagi anak-anak SMPK Penabur Jakarta. Hari ini kita akan belajar tentang fase-fase bulan. Bulan adalah satelit alamiah bumi yang beredar mengelilingi bumi. Jarak terjauh antara bumi terhadap bulan apogee adalah 406.700 km. Sedangkan jarak terdekat perigee sekitar 384.000 km. Di samping mengelilingi bumi, bulan juga berotasi. Kala rotasi sama dengan kala revolusinya. Hal itu menyebabkan bagian bulan yang nampak dari bumi selalu permukaan yang sama. Seperti halnya bumi, bulan juga berputar pada porosnya atau berotasi. Berdasarkan acuannya, dikenal dua macam periode rotasi bulan, yaitu periode sideris dan periode sinodis. Apakah itu periode sideris dan periode sinodis? Periode sideris adalah periode rotasi bulan dengan mengacu ke suatu bintang jauh selain matahari. Satu bulan sideris kira-kira 27,3 hari. Sedangkan periode sinodis adalah selang waktu yang dibutuhkan bulan untuk beredar satu kali mengelilingi matahari. Satu bulan sinodis yang dikenal juga sebagai satu bulan komaria kira-kira 29,5 hari. Bulan sinodis adalah bulan yang didasarkan atas perubahan fase bulan. Dari pengalaman sehari-hari tentang pengamatan kita terhadap bulan, penampakan bulan terlihat selalu berubah-ubah dari hari ke hari selama satu bulan sinodis. Dalam perjalanan bulan mengelilingi bumi, pada saat tertentu separuh bulan mendapatkan cahaya matahari dan separuhnya lagi gelap. Pada saat tertentu pula, bagian bulan yang disinari cahaya matahari tampak berbeda-beda. Kadang bulan berbentuk sabit, kadangkala terlihat separuh, terlihat penuh, bahkan kadangkala tidak terlihat sama sekali. Bentuk-bentuk bulan yang tampak dari bumi ini disebut dengan fase-fase bulan. Ada 8 fase bulan. Fase bulan yang pertama adalah fase bulan baru. Fase di mana bulan berkonjungsi atau searah dengan matahari dan bumi. Karena posisi bulan berada searah dengan matahari, maka permukaan bulan yang menghadap bumi tidak terkena cahaya matahari sama sekali. Fase ini jugalah yang memungkinkan terjadinya gerhana matahari. Fase bulan yang kedua, yaitu fase bulan sabit awal. Di fase ini bulan bergerak meninggalkan titik atau posisi konjungsinya dengan matahari. Di fase ini bagian bulan yang terkena cahaya matahari hanya kurang dari setengah. Makanya dari bumi akan terlihat bulan menyerupai bentuk seperti sabit. Waxing menandakan bahwa permukaan bulan akan terlihat semakin besar dikarenakan bulan tengah bergerak menjauhi matahari. Fase bulan yang ketiga adalah fase kuartal pertama. Fase kuartal pertama terjadi ketika posisi bulan, bumi, dan matahari membentuk sudut 90 derajat. Pada posisi ini permukaan bulan yang memantulkan cahaya matahari adalah setengah dari keseluruhan permukaan bulan yang menghadap bumi. Oleh karena itu dalam fase kuartal pertama ini, bulan terlihat berbentuk setengah lingkaran. Fase yang keempat adalah fase waxing gibbous. Pada fase waxing gibbous, permukaan bulan yang terlihat mencapai 3/4 atau lebih dari permukaan bulan yang menghadap bumi. Di fase ini, bulan akan terlihat cembung dan hampir bulat sempurna. Itu karena posisi bulan mulai meninggalkan posisi 90 derajat yang semula dan kini berada agak sedikit di belakang bumi. Fase bulan yang kelima, yaitu fase purnama.
Pada fase ini, bulan terlihat bulat sempurna karena seluruh permukaan bulan yang menghadap bumi mendapatkan sinar matahari. Ini karena bulan berada pada posisi oposisi, yaitu kedudukan bulan berlawanan arah dengan matahari. Pada fase ini, bulan akan terbit pada saat matahari terbenam dan terbenam pada saat matahari terbit. Fase bulan yang keenam, fase waning gibbous. Setelah fase bulan purnama, bulan akan bergerak ke barat meninggalkan posisi oposisi dengan matahari dan memasuki fase waning gibbous. Fase ini pada dasarnya sama dengan fase waxing gibbous. Hanya saja sesuai namanya yang mengandung kata waning, permukaan bulan akan perlahan-lahan terlihat semakin mengecil. Fase bulan yang ketujuh, fase kuartal ketiga. Sama seperti fase kuartal pertama. Pada fase ini, bulan, matahari, dan bumi berada dalam posisi 90 derajat. Oleh karena ini, kita akan melihat bulan kembali berbentuk seperti setengah lingkaran. Dan fase bulan yang terakhir adalah fase bulan sabit tua. Fase terakhir sebelum bulan kembali pada fase bulan baru. Fase ini pada dasarnya hampir sama dengan fase bulan sabit awal atau waxing crescent. Hanya saja sesuai dengan namanya yang mengandung kata waning, pada fase ini permukaan bulan yang disinari cahaya matahari akan semakin berkurang sehingga permukaan bulan terlihat semakin mengecil sebelum akhirnya menghilang sepenuhnya dan mencapai fase bulan baru. Demikianlah pelajaran tentang fase bulan. Selamat belajar di rumah.